Oh lah, jadi kayak harga-harga murah lah istilahnya. Kalau sekarang tuh still deal ya, Yosilnya ya. Barang dari situ saya pakai kan berapa kali lah ya, 5 kali atau berapa kali lah. Terus saya nggak pakai area juga, mungkin kayak pernah aja pernah dipakai terus saya install lagi. Nah, dulu tuh jualnya karena aku mikir. Oke, selamat sore warga semua. Kita sekarang berada di Selasar Coffee ya, tempatnya cukup enak. Kita juga sekarang sore ini di konten Serawung Warga yang pertama. Episode pertama kita bersama anak muda yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman warga-warga semua. Bagaimana nanti dia mulai bisnis, kemudian dia juga melakukan banyak kerja-kerja yang cukup kreatif bagi anak-anak muda. Selamat datang Mas Febri. Terima kasih ya Mas Febri. Mas Febri ini untuk informasi, tentu Mas Febri belum banyak diekspos ya Mas ya? belum Atau sebelumnya udah ada media yang nge-spot Mas Febri? ada sih, cuman sayanya yang nggak mau. Asik. Jadi kita sebuah kehormatan ya Mas ya, untuk meliput. Ada. Media cetak atau apa? Terus Portal berita sih. oh, portal berita. Iya. Lokal terus. Lokal ya. Ya masih lingkup Jawa. Lingkup Jawa Tengah ya. Jadi Mas Febri ini ya warga-warga sekalian, beliau ini melakukan ekspor dan impor. Keren kan? Anak muda itu melakukan ekspor impor yang mana produk yang diekspor itu adalah kaos ya Mas ya. Kaos apa itu kalau nggak tahu? Kaos band ya. Kaos, jaket, sama ya aksesoris lah kayak topi, kaos kaki. Oh iya, cuma paling banyak kaos. Paling Safe. fokusnya di kaos iya. Gitu ya teman-teman. Nah, bisa diceritain dikit nggak Sabri tentang bagaimana sih memulai bisnis sampai ke ekspor impor ini kan? Bagi kita semua kan ekspor impor kan itu sesuatu yang mungkin cenderung sulit diakses ya. Sulit diakses. Bisa ceritain nggak sedikit bagaimana mulai? Kalau awalnya sih dulu kayak saya jual Polri ya, koleksi pribadi. Awalnya tuh pas saya kerja di Tasikmalaya, saya jadi blogger juga di sana. Blogger Ya, blogger. saya sama adik juga. Jadi saya nunggu waktu jenuh lah sama kerjaan saya gitu. Terus saya dulu kan masih ramai Facebook. Iya, 2000 berapa Mas? 2018-19 kalau nggak salah. Oh iya, Facebook masih dia. Ya sesepoknya antar ya. Masih tahun-tahun segitu lah. Antara tahun segitu. Jadi dulu tuh saya aktif di grup namanya My Brand. Hybrid. Ya, Kayak grup Facebook gitu. iya grup Facebook. Nah di dalamnya itu kayak jual beli ya kayak gitu, aparel, sepatu segala. Terus di sana juga ada lelang-lelangan. Internasional itu. Enggak sih, kebanyakan ya masih lokal. Cuma branded. Branded. Ya, dari situ terus kemudian Ya akhirnya saya ada kepikiran kayak sampai ini jadi pembeli. iya. Akhirnya ya udah. Oh, tadinya memang Mas Febri suka Iya, dari belanja. Terus kan ada lelangan juga kan. oh lah. Jadi kayak harga-harga murah lah istilahnya. Kalau sekarang tuh still deal ya, Yosilnya ya. Siul banget ya. Ya udah akhirnya kayak barang dari situ saya pakai kan berapa kali lah ya, 5 kali atau berapa kali lah. Terus saya nggak pakai area juga, mungkin kayak pernah dipakai terus saya install lagi. Nah, dulu tuh jualnya karena aku mikir kayaknya kalau dijual di grup lagi kayaknya orangnya juga tahu nih gitu ya, awalnya barang dari siapa terus ke siapa gitu. Udah akhirnya aku Karena grupnya nggak terlalu besar ya Mas. sebenarnya besar, ada berapa ya, sampai puluhan ribu waktu itu kalau nggak salah. Akhirnya ya udah deh, aku coba di Instagram. Iya. Pokoknya di sana ya mulai jualan gitu. Pertama apa Mas yang dijual? Waktu itu ya aku jual dari brand apa sih? Lace kalau nggak salah. Lihat. Ya, Kaos itu. Lace. Oh, layout. Dulu harganya hancur sekarang. Itu masih mahal banget ya. Iya. Nah gitu. Dua setengah ya Pak? Dan untuk zaman itu punya duit segitu tuh lumayan. Yang otomatis 2,5 juta untuk kaos. Tapi ada juga ada barang slip dia. Era itu ya. Nah, terus yang sampai akhirnya beralih ke band merchandise gimana Mas ceritanya? Jadi dulu aku lagi senang sama satu band. Bisa disebut aja nggak Pop? Ya bandnya ada Ulan. No.
Bring me the horizon. Oh ya, BPH skena banget tuh ya. Terus dulu aku lagi seneng sama itu, terus aku mikir kayak nyari original verse-nya di mana ya? Soalnya kan kalau yang kayak custom sablon kan banyak. Banyak arti. Nah, aku tuh mikir kayak tuh pengen yang aslinya. Pride-nya beda. Ya, Pride-nya aku pengen yang kayak gitu. Terus dari situ kayak akhirnya aku nemu satu situs. Bukan situs sih, lebih portal gitu. Nah, jadi namanya Carousel. Aku di situ nyari tuh Iksan, masukin keyboard kata kunci Cosband original si BMTH ini. Lah satu akun yang jual. Nah, waktu itu dia jual sepaket. Paket. Jadi kayak dessert sama Oh iya biasanya kan band itu kan launching ini ya, apa namanya, satu paket ya. Iya. Beli gitu ya, ada VCT ya, segala macam. ya kayak gitu. Nah, waktu itu ada yang jual sepaket gitu. Nah, pas jual sepaket aku nego nih, Mas, lu cuma bawa bawahnya nih, boleh nggak gitu. Iya, beli. Ya terus sama si orangnya, boleh Mas, jadi jual sepaket gitu. Terus nah dari situ akhirnya dia ngasih nomor WhatsApp. Pas aku tanya sama dia kayak nawarin, Mas, kalau mau aku ada nih Cosband lain ini Selain BMTH itu. Dan pas kebetulan kaos yang dia tawarin tuh bandnya masuk juga di aku, kayak Blink-182 gitu. Akhirnya ya udah aku beli satuan dari dia, kondisinya bagus. Ya hitungannya brand new sih, kayak dia tuh cerita ngasih tahu aku beli tapi cuman lapar mata aja gitu. Lapar mata. Iya. Gak sampai dipakai gitu. Ya udah akhirnya dijual ke aku gitu. Waktu itu kan masih itu beli nemuin portal yang memang cukup trusted lah ya istilahnya ya, mungkin cukup trusted. Terus mulai dijual laginya itu gimana, Bu? Kalau mulai dijual lagi, aku langsung lari ke Instagram gitu. Instagram. Soalnya aku pernah posting di MyBrand, si forum MyBrand ini, ternyata emang segmennya mungkin nggak masuk ya. Ini kayak barang branded gitu. Atau mungkin pas waktu itu belum se-hype lah. Iya, Sekarang. Iya. Di Instagram sendiri pembelinya lokal atau ada segmen Awal lokal ya? Sampai sekarang ke luar negeri juga, berarti beli dari luar negeri sama Mas Febri kemudian dijual di pasar lokal. Iya, pasar lokal, tapi ada beberapa kan kalau Instagram kan jangkauannya lumayan luas ya. Iya. Selainnya kan lumayan luas. Sampai bersponsor pakai ads. Sih, Enggak pakai ads. Tapi udah lumayan juga itu ya. Lumayan. Iya. Menarik ya itu ya. Buat keluarga sekalian ternyata bisa dikasih tahu nggak Mas? Apa namanya? Staff bukan istilahnya staff tuh Iya. staff ya. Itu apa Mas namanya Mas? Apanya? Merchandise-nya? Nama Instagramnya. Oh, ini Daily Wear Market. Daily Wear.market. Oh, Daily Wear Market. Iya. Spesialis kaos band di situ. Iya, spesialis. Cuman kaos sih, ada beberapa topi juga. Ya intinya dari atas sampai bawah lah. Tapi band ya. Band. Lisensi. Dalam dan luar negeri. Aku luar doang sih. Luar doang. Oh iya. Lebih keren sebenarnya ya. Kalau band Indo tuh kan ya terbatas ya, karena jumlah band di Indonesia yang ngerilis merchain secara eksklusif tuh kan sedikit ya, nggak semua. Aku sih lebih ke kayak ngelihat dari sisi aksesnya sih. Akses. Jadi kayak kalau jualan lokal sih kan istilahnya tuh kayak aksesnya kalau dilihat dari sisi terlalu inilah, maksudnya kayak saking gampangnya gitu. Iya. Aku lebih ngelihat, aku pengen yang agak sulit dikit. Asik. Lebih eksklusif ya. Iya. Lebih eksklusif ya. Ya kayak belajar buat hal kayak gimana sih caranya gitu. Ada mentor nggak sih Mas waktu itu tuh pakai mentor nggak Mas Febri itu? Awalnya sih itu aku ikut kayak pelatihan atau training digital marketing itu kan marak ya. Iya. Dan marak ujung-ujungnya jualan produk juga trainernya gitu. Nah, aku juga dulu kan pas di Tasik ada transisi dari yang aku jadi blogger itu. Blogger tuh nulis waktu itu. Iya, jadi copywriter gitu. Wah asik. Iya, maksudnya pas aku dari blogger itu, nah jadi si bosnya aku tuh kayak udah jenuh dengan si algoritma Google ini yang gak bisa ditutup. Akhirnya Mungkin ngacak ya. ya akhirnya dia jualan produk juga. Iya. Karena ya mungkin e-book biasanya. Buat produknya e-book biasanya. akhirnya kan dia jualan website sama produk juga. Sejak tahun berapa berarti Mas Febri kalau terhitung mulai main di ekspor impor? Importir ya, disebutnya importir ya lebih cocok. Kalau sama sekarang sih kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun. Dari awal aku bikin, dari
awal aku bikin gitu, Iya. si Daily Beer Market ini sampai sekarang 6 tahun. Dan udah ke-ban 2 kali. Udah ke-ban 2 kali. Ya. Akunnya atau apanya? Atau Akunnya. oh ya? Akunnya waktu itu yang pertama tuh yang ke-ban hampir 30.000 follower. Wow. Terus yang kedua tuh terakhir 12.000. Wah, sekarang ya alhamdulillah semoga mudah-mudahan sih gak ke-ban lagi ya. Sekarang 16.000. Padahal kan bukan konten pornografi gitu ya. Tapi waktu itu alasannya copyright. Copyright. Padahal yang Iya. jualan secara terang-terangan barang-barang palsu tuh Iya lebih. banyak. Tapi ya mereka nggak kena gitu. Oh iya, iya. Aksesnya kayak ini ya, banditnya tuh kayak kurang akurat ya. Iya gitu, makanya kan bingung juga gitu. Sampai akhirnya kan tahu siapa yang report dan ternyata Oh ternyata ada. ada Iya, dari reportnya email ada si akun ini yang report, si akun ini yang AFK. Ternyata waktu itu yang report ya kawan teman-teman seller juga. Oh ya. Serius. Iya iya iya. Ada hampir berapa akun gitu. Ya, dan yang bikin aku nggak ngerti tuh, ya kenapa? Iya iya kan karena kan pembeli kan luas ya. Iya. Jadi luas ya, kemudian ya itu kan pasar yang luas banget ya. Iya, Maksudnya. iya. Iya. Kalau segmentasi Mas Febri ngebidiknya berarti anak-anak muda untuk buyernya gitu. Kalau band sebenarnya random. Kalau Random ya. merchandise ini malah kebanyakan tuh kalau yang beli ke aku gitu, yang istilahnya sedikit cangcing comenya itu kayak ini ori nggak, terus Iya. bisa lihat detailnya segala macam, itu malah yang datang ke aku tuh kebanyakan orang-orang udah berumur. Dia kayak udah 40 tahun. Yang udah nggak kebanyakan cangcing. Dia maksudnya kayak yang dia senang harga berapa. Ya udah beli. Nggak yang nego. Ya anak muda kan masih UMR masuk. Iya. Nah itu salahnya tadi. Iya, iya. Dia kayak Maksa ya. Iya. Jadi pengen kelihatan lebih dari yang lain. Iya, rate harga berapa Mas? Termurah dan termahal deh. 3,5. 350.000 sampai Mas Febri yang pernah ngejual di harga berapa tertinggi? Tertinggi itu 1.500.000. Kaos apa? Hoodie. Apa? Oh, hoodie BMTH. Oh, di BMTH. Iya, iya. Wah. Iya, anak-anak muda UMR nih banyak yang maksa ya. Maksa gaya itu. Itu terlalu memaksakan banget. Iya, iya. Dia sampai kayak bos, segini bisa nggak segini? Oh, dinego. Iya. Iya. Malah sampai kadang ada yang sampai deposit. Dia 3 bulan kan 3,5 nih. Iya. Jadi dalam 1 bulan itu dia mas saya ini 300 dulu. Wah, sigur. Ntar 2 bulan ya maksudnya aku saking kasihannya gitu. Iya. It's Jadi, okay lah ya. Ya udah deh mas nggak apa-apa. Iya. Tos stok si yang band ini juga lebih dari 1 lah. Oh, yang nggak terlalu yang Jadi pas aku nggak nyetok 1 size 1 gitu. Oh, iya. Dan waktu itu ada Oh iya, soal size gimana, Mas? Size-nya tersedia banyak size gitu. iya dari M sampai triple XL. Oh, sampai triple XL. Cuman aku paling ambil sampai double XL-nya aja sih. Sampai double XL. Karena triple XL pasarnya sedikit ya. Iya. Iya. Menarik ya, anak-anak muda ini maksa buat gaya ya. Walaupun Mas Febri sebenarnya ya no problem lah ya di luar itu. Iya. Sebenarnya pembelinya siapa aja no problem ya. Kenapa? Oh enggak, itu bandi. Terus ini Mas Febri itu kan di Cilacap, tinggal di Cilacap. Di Cilacap yang ada komunitasnya nggak Mas di sini Mas? Kayak karena aku ngelihat beberapa tren kebelakangan ini tuh kan banyak kayak anak-anak muda itu bisnis thrifting Mas. Nggak tahu ya aku lebih tepatnya istilahnya apa, tapi thrifting yang corduroy, celana-celana gitu, terus jaket-jaket yang sporty, genre-genrenya lebih ke urban street art gitu-gitu. Beda nggak sama Mas Febri ini? Beda sih, kalau di kaos band itu malah yang aku lihat sekarang lebih sendiri-sendiri gitu. Yang sebenarnya kalau menurut aku tuh kurang efektif. Yang komunitas atau yang sendiri-sendiri ya? Sendiri. Oh iya. Kalau komunitas nggak ada sih sebenarnya. Iya ya. Cuman ada sih acara setahun sekali tuh bulan Desember atau bulan apa gitu aku lupa. Kayak nama acaranya tuh Band T-shirt Day. Oh, Band T-shirt Day di T-shirt Day. Biasanya tuh di Jakarta. Oh, di Jakarta. Tahun kemarin tuh kan nggak di Surabaya. Jadi kayak beberapa booth itu acara itu Iya. penuh semuanya jualan kaos band. Kaos band. Oh iya, kalau kayak thrift kan kayaknya lebih sering ya Iya. di berbagai kota lebih sering kan, di Majenang, di Cilacap aja cukup sering kan kayak thrift market gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau kaos band gitu yang aku lihat sih, ya mungkin aku nggak tahu juga ya. Iya. Untuk ruang lingkup Cilacap sebelum sedap thrift Iya, sellernya juga belum banyak kayaknya ya. Enak dong cuan terus gak ada saingan. nggak juga. Dulu Kok dulu ada penurunan atau COVID atau apa Mas? makin banyak yang ikut jualan akhirnya. Oh iya. Iya. Jadi nggak tahu sih, maksudnya kayak entah itu ngulik, entah itu gimana nggak tahu. Akhirnya kayak
ya udah makin banyak akun yang jualan gitu. Jadi ibaratnya sekarang tuh kayak terlalu banyak yang mancing. Jadi kesannya tuh bingung nih. Iya. Mau gigit yang mana? Iya. Berarti Mas Febri pakai sistem reseller juga atau nggak punya reseller? Enggak. Direct Aku emang dari dulu close. closing direct selling langsung ya. Iya. Ada sih sering sampai sekarang juga nanya, Mas bisa resell, saya bisa resell enggak. Aku tuh lebih ngejaga kayak bukan aku takut barangmu nggak laku. Jadi kayak ya terlalu penuh lah. Iya. Aku menjaga kapasitasnya itu. Oh iya. Jadi ya ritmenya ritmenya dibikin organik aja gitu ya. Iya. Iya menarik. Mas Febri nggak tahu. Ya itu aku di Tasik hampir. Mas Febri usia berapa sekarang? Aku 26. 26 ya. Aku tahun depan 12 nih. Bisa. Itu berat. Sisanya 17. Apa sih? Nggak seumuran gitu. Ngerantau di Tasik kemudian mulai bisnis gitu ya singkat cerita. Iya, jadi aku ngebangun si Daily Market ini pas masih Atau fase titik terendah gitu kayak enggak sih, aku emang gitu. pas masih di Tasik aku udah ngebangun. Atau model balas dendam ke mantan gitu. Wah. Terlalu jauh. Saya nggak punya mantan. Iya. Ngerantaunya berarti cuma ke Tasik. Enggak sih, aku ke BSD juga. Aku sebentar di BSD. Sebentar. Jadi supervisor di Scanpack. Kalau aku ngelihat gini Mas, ini sih asumsi dan opini yang sangat pribadi ya sebenarnya. Bagaimana lulusan sebut aja di rentang SMA atau SMK itu kan jarang yang kayak Mas Febri berani usaha sampai ke cukup getol gitu usahanya gitu. Mas Febri berani nanggung resiko gitu loh dengan mandiri ngerantau ke kota gitu. Apalagi di daerah Cilacap kan menurut data itu salah satu pemasok perantauan tertinggi kan. Iya. Tentu teman-teman Mas Febri banyak kan yang merantau. Iya, tapi kayak aku ngerasa ya mau sampai kapan sih gitu. Dengan maksudnya kebiasaan kayak merantau gitu. Maksudnya kalau aku tuh dulu kayak punya batas limit sih. Maksudnya kayak ya berapa tahun aku Usia segini udah harus ini juga, jadi kayak berapa tahun aku ikut sama orang. Nah aku tuh nanti ilmu yang aku dapat dari orang itu harus aku bisa kembangin. Wih, keren. Kayak gitu. Aku ada keinginan ke sana. Dan ditambah bos aku tuh dulu pernah bilang pas briefing gitu, ini kan briefing, dia bilang kayak saya nggak mau setiap ya maksudnya kayak kalian itu ikut saya terus. Keren ya. Udah, jadi kayak saya pengen apa yang kalian dapatkan di sini. Yang ngasih banyak pemahaman gitu ya. Iya maksudnya alhamdulillah lah, maksudnya dapat atasan yang memang aware gitu. Iya betul aware sama ya kemandirian dan sebagainya itu ya benar. Ya kan yang terjadi mungkin 5-10 tahun kebelakang kan anak-anak muda ngerantau terus beli motor gede kan. Iya. Habis itu ngerantau lagi tiap lebaran kan gitu kan. Yang terjadi kan seperti itu. Dan Cilacap termasuk yang paling kayak gitu Mas. Menurut data yang aku baca itu Cilacap itu berada di pertama atau kedua se-Jawa Tengah gitu loh. Antara Cilacap dan Kebumen sebenarnya. Yang dimana tertinggi itunya perantauan. Iya tertinggi. Ini pada ARC lah Mas. Anak rantau Cilacap. Iya sih. Itu kalau kayaknya kalau Mas apa paling besarnya udah sih mudik yang di Jakarta sepi itu kayaknya 80%. Iya, ke Cilacap ngapak bro, orang ngapak kepenak. Di Bekasi, di Cikarang kan gitu kan. Makanya kita tertarik buat ngobrol sama Mas Febri bagaimana anak-anak muda itu harus berani ya Mas ya. Berani buat mandiri gitu loh. Spekulasi yang kemudian sebenarnya nggak harus menginspirasi ya Mas. Nggak harus. Ya, saya juga memulai ini tanpa inspirasi siapapun. Karena keinginan diri sendiri aja. Kadang kan sorry to say ya, banyak yang usaha buat pembuktian gitu loh. Wah enggak. Saya nggak kepikiran ke sana. Kan ada yang gitu kan. Startup gitu lah, ala-ala anak muda yang startup terus buat flexing gitu loh. Kalau sebenarnya sih kalau itu karena emang dari sekolah sih aku udah SMP dari SMP aku udah seneng jualan. Oh keren. Kayak ada yang aku pakai apa gitu terus mereka mau ya udah. Wah itu sih. Aku ambil jual mereka gitu. Awalnya dari sana. Jadi kayak ya udah deh itu bangin aja. Keren. Kalau buat bahasa sekarang mungkin passion asik. Passion jualan tuh dari ini ya
Iya. Ya mungkin dari keluarga juga sih. Oh, orang tua? Orang tua juga jual. Oh, jualan. Ya, keren ya. Iya. Balik lagi tuh ke tadi Mas, sedikit lagi tentang teknis-teknis di ini apa namanya? Di namanya apa sih usaha gitu Mas sebetulnya? Eksportir atau bisnis kaos band atau apa ya istilah yang paling tepat buat profesi ini nih? Ya pedagang sih. Pedagang. Wah, merendah ya. Eksportir itu pedagang ya. Jadi kalau kesannya eksportir, importir. Paling banyak kan band-band itu kan ya kayak band kan ada British, ada American. Paling banyak dari mana Mas? British itu The Beatles gitu. Kalau paling banyak sih ya Amerika sama Inggris sih. Amerika sama Inggris ya, kiblat-kiblat band kan paling banyak dari situ ya. Kayak apa sih BMTH, terus Active. Avenged jual juga yang baru-baru deh. Jarang. Avenged jarang ya. Soalnya kan aku awalnya tuh dulu jual band tuh yang memang lagunya aku dengerin. Oh iya. Jadi memang ada kedekatan emosional. Iya. Gitu. Awalnya ke sana, cuman kesini nggak bisa nih jualan ya. Nggak bisa nih jualan ngebawain terus Idealis. Asik iya. Akhirnya ya Idealis boleh tapi asal ada pasarnya. Betul. Linkin Park jual. Ya. Linkin Park kemudian. Terakhir tuh Blackpink. Ya. Blackpink udah merambah ini sih ya. Queen jual nggak Queen? Queen jual. Wah, Queen keren banget tuh Queen. Terus Slipknot ya banyak yang ini ya. Terus apa lagi sih band-band luar negeri itu yang famous merchandise. Paling laku apa Mas? Yang sering ada permintaan lagi nih band ini nih. Paling laku. Deftones, Nirvana. Oh iya Nirvana sekian abang. Ya Blink lumayan sih, Blink-182. Oh iya Blink terkenal juga. Green Day lumayan ya. Sekarang ini sih sama Story So Far ya. Ini ya. Kedepannya nih Mas buat buat teman-teman ataupun yang mau memulai usaha ataupun yang sudah mulai usaha itu kira-kira bisnis kaos band itu memungkinkan nggak Mas untuk jadi tulang punggung lah buat nyari duit gitu sebetulnya? Jangan deh, udah sempit soalnya. Tidak mau berbagi ya. Jangan, ya udah terlalu banyak yang mancing juga soalnya. Pokoknya kalau bisa ya lu karena tadi demandnya belum meningkat ya, supply-nya ini ya terlalu banyak supply sebenarnya. Terlalu supply demandnya yang jadi iya demandnya. Berarti paling nggak bisa minimal bahasa Inggris mungkin agak ya sekarang kan asal ada kemauan ya, maksudnya kayak ada Google juga. Lu tinggal bingung translate. Udah tinggal asal kira kayak gitu ya. Jadi nggak ada harus punya skill yang memang kompeten gitu, nggak ada. Atau ada tim sendiri Mas begitu ya. Ada timnya. Bukan nggak di rumah sih, jadi kayak ada beberapa kenalan seller yang memang kayak aku kerja sama teman lain. Iya. Jadi ya itu biar kayak nggak terlalu banyak istilahnya apa sih barang yang sama gitu. Iya. Jadi kan kadang yang beli juga jenuh ya, pokoknya kayak barangnya sama gitu. Seller ini sama seller. Iya. Makanya juga kita bikin. Ada tren khusus gak sih Mas, maksudnya kayak kurun waktu tertentu misalnya musim lebaran orang-orang udah beli baju atau udah Mas, atau kalau band setiap saat? Kalau yang aku lihat enggak sih? Enggak ya? Enggak kayak kaos-kaos. Jadi enggak yang kayak kaos-kaos pas flash sale segala macam ya, serba 35. Serba 35 kan tahun baru atau lebaran kan mendadak. Soalnya kalau di si segmen kaos band dibikin kayak gitu jadi nggak sehat juga sih. Oh ya misalnya ngadain promo yang gila-gilaan pas lagi musim lebaran atau tanggal-tanggal cantik kayak di beberapa e-commerce yang sekarang tuh gitu. Nggak sehat juga sih. Cuman ya ada juga beberapa yang kayak gitu. Ya mentok mungkin promo di bundling dan sebagainya. Strategi-strategi yang lain ya. Di sekolah segala macam. Oh iya berarti di e-commerce juga. Aku e-commerce. Di e-commerce juga. Website pakai website. Belum website ya. Baru bikin domainnya aja, belum sampai dibikin websitenya. Baru beli domainnya. Iya asik. Iya keren bagaimana anak muda ini kreatif ya. Maksudnya banyak sebenarnya peluang-peluang yang memungkinkan untuk nggak usah deh terlalu dipersempit bahwa lulus terus ngerantau. Cuman ya harus sih untuk pengalaman ya. Nah yang terjadi kan seringnya itu sih Mas, ini ya pribadi aja. Yang terjadi kan seringnya akhirnya di sana bingung apa karena nggak belajar. Bedanya mungkin itu ya. Ya mungkin kalau yang aku lihat ya, jadi kayak
untuk anak-anak sekarang tuh lebih tergiur dengan sesuatu yang instan. Pokoknya kayak lu kerja di sini deh, gajinya segini. Iya, kayak anggaplah Mas Febri jualan kaos, anggaplah dengan penjualan satu piece untung 50 atau 100 ribu, itu nggak sabar ya. Iya. Jadi kayak yang pengen ya udah deh sebulan kerja di sini dengan hasil yang segini. Iya. Tapi yang sebenarnya buat dirinya sendiri tuh kayak nggak punya sesuatu buat dia kembangin. Dan dimana mungkin hal yang dia kerjain sekarang mungkin di berapa tahun ke depan gitu, mungkin berapa depan bisa diganti sama hal lain gitu, kayak mungkin robot segala. Iya sih, iya. Sekarang banyak profesi-profesi yang beberapa berita ngomongin demikian. Iya. Itu kan banyak profesi yang begitu. Dan kaos itu kan yang mungkin diganti sama AI ya. Gimana? Kaosnya apa namanya tuh, hologram gitu. Enggak ya. Beda sama jasa-jasa desain itu yang kemarin sempat aku baca artikel tuh, paling mungkin digantikan oleh sekarang banyak tuh jasa desain, kemudian jasa ketik atau apa itu sama ChatGPT dan sebagainya. Tapi penjualan organik kayak Mas Febri ini justru menarik ya, di tengah era gemburan teknologi yang pesat ini bisa cukup settle ya sebenarnya, stabil ya Mas ya. Sorry, tambahan dikit kalau boleh bocorin, sebulan itu sampai berapa piece Mas? Di perputarannya aja. Perputarannya sekitar berapa piece Mas? Iya 100 sih bisa. 100 piece, wah ngeri ya. 100 piece ini ngeri ya. Itu dulu sih. Kalau sekarang paling di 80 ya, masih yoi lah Mas. Iya masih yoi lah, 80 ribu satu, cuannya 500 ribu kan udah 40 juta. Ribu cuannya 500 ribu udah 40 juta ya baciker. Iya. Untuk di Indonesia kemudian itu sellernya dari setiap negara ada Mas. Maksudnya pemainnya kayak yang Mas Febri itu dari, atau di Indonesia ini termasuk besar, atau yang setahu Mas Febri di global tuh marketnya gimana? Secara global besar. Tapi Indonesia juga besar sih. Indonesia juga besar. Tapi saya ada lumayan dekat juga sama pihak distributornya ini. Itu dari negara? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Oke. Paling banyak resellernya ya. Jadi kayak dia tuh cerita ada beberapa seller gitu yang ambil barang dari dia dari Indonesia semua. Iya. Dia sampai ngomong, kenapa nggak disatuin aja bareng belanjanya? Iya. Dia sampai bingung gitu, ini banyak banget orang dari Indonesia. Oh, karena pasarnya berarti kan memang Indonesia ya. Cuman yang dia bikin bingung ya, apa belanjanya nggak dibarengin gitu dari satu lobang. Iya. Jadi istilahnya belanjanya dibikin kolektif aja. Iya, kolektif. Nggak yang satu orang belanja satu orang. Iya. Sebenarnya kan itu lebih lebih pusing buat dia juga gitu. Iya. Terus buat pihak distributornya juga kan harus salah panggilin barang. Iya. Tapi itu kan new atau second sih Mas? Aku jual baru semua. Oh, jual baru. Iya. Kalau apa namanya yang setahu kan, kalau thrifting itu kan yang open bal gitu-gitu, buka bal itu kan second ya. Second ya. Kalau band itu baru ya berarti ya. Dan berarti kan kualitasnya udah yoi lah ya. Kualitasnya yoi. Nah, cuman itu yang kayak di kaos band nggak kepake tuh ada harga dan lupa. Jadi ada istilahnya tuh kayak kan dari tag tuh. Iya. Tag itu bawa bahan masing-masing. Kayak gitu. Jadi kalau memang mau berapapun mahalnya ya nggak ada ekspektasi, wah ini bahannya bagus, ini sablonnya bagus. Ya nggak juga. Ya mungkin setahu kan itu kan lebih ke pride, kebanggaan. Iya. Kayak ini nggak sih Mas, skemanya mirip yang jualan merchandise, jersey bola yang ori gitu. Iya. Pernah ada mirip gitu ya? Iya. Jersey MU yang juta-juta, tahun berapa gitu-gitu ya? Ada agak mirip gitu ya skemanya ya. Dan memang banyak orang kaya yang mengkoleksi itu ya, karena kecintaan dan kedekatan, dan mungkin nggak bisa dihakimi kan, orang-orang beli terus buang-buang duit kan nggak bisa dihakimi gitu ya. Yang mana itu kan hobi dan itu. Terus ini Mas, mungkin di segmen-segmen terakhir ini kan kita tadi udah ngomongin tentang bagaimana skemanya Mas Febri kemudian memulai bisnis itu semua, yang jatuh bangunnya nggak pernah jatuh Mas. dari tadi kayaknya gue mentereng terus. Jangan ditanya jatuh nangis. Kalau ditanya jatuh nangis. Nggak kuat Mas. Kalau mau jadi saya nggak kuat. Waduh. Jadi biasanya kan ini kan wawancara atau ngobrol-ngobrol semacam gini kan biar yang lain terinspirasi ya. Untuk ini jangan coba-coba ya, karena pertama itu soalnya emang tujuannya bukan menginspirasi orang. Iya, kedua bukan
Yang kemudian nanti Anda ini mempersempit market ya. Anda mempersempit marketnya Mas Febri. Ya lah, udah banyak sih Pak. Iya lah, tolonglah Anda jangan coba-coba jualan. Nggak jadi beli aja. Sayang lainnya. Cari duit yang banyak, Iya. kemudian beli ya. Iya. Mau dijual lagi terserah aja. Iya menarik. Mungkin terakhir Mas, karena ini pesan-pesan deh Mas, karena mungkin nanti viewer kita yang jutaan ini Mas. Viewer dari channel Serawung Warga ini Mas, itu mungkin nantinya Gen Z Mas. Ada pesan-pesan nggak sih Mas buat anak-anak muda yang untuk lebih berani kreatif, berani untuk memulai, nggak lemah mental gitu gimana sih Mas maksudnya? Anak-anak udah lulus sekolah itu kan sebenarnya paling banyak bingung Mas. Lulus SMA maupun lulus kuliah loh ya, dalam menurut saya lulus SMA nggak lulus SMA kuliah itu sama-sama bingung Mas. Mau kemana, ngapain? Bingung. Ada perasaan dalam diri tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Mas Febri sendiri gimana sih untuk berani memulai? Ayolah cobain bisnis ini, ayolah cobain ini, gimana Mas menurut pandangan subjektif Mas Febri? Kalau menurut aku ya, kan tiap manusia itu kan dikasih intuisi ya. Udah kayak sama ngaji ini ada. Iya maksudnya tiap orang itu kan sama Tuhan kan dikasih kayak dia kecenderungannya apa, dia kecenderungannya apa gitu. Maksudnya kayak ya udah dilakuin apa yang memang kamu senang gitu. Ya kamu sukai, ya kamu cobain aja. Jadi trial and error-nya ya kamu cobain aja, nikmatin lah ya. Iya. Jadi jangan yang semata-mata kayaknya ini menjanjikan ini. Iya, banyaknya kan gitu. Iya. Soalnya kan yang aku lihat sekarang tuh mereka lebih ngelihat kayak wah kayaknya ini enak nih. Kayaknya enak. Ini nih bahaya banget. Kayaknya enak tuh bahaya banget. Iya, nah itu yang kadang kita yang anak udah sekarang tuh lebih nyorotnya tuh ke sisi enaknya aja. Oke, nyaman. Ya, sisi nyamannya aja. Padahal yang nggak nyamannya ya nggak diceritain. Iya, ya kayak di kota ini Mas Febri jangan cerita yang nggak nyaman. Enggak, aku bilang jangan. Biar kita yang orang-orang yang kayaknya bisnis konsumen enak nih. Cuman sekarang ini enggak enak, jangan dicoba. Oke, mungkin sekian ya perbincangan kita pada sore ini ya Mas Febri. Terima kasih telah datang di podcastnya Serawung Warga episode pertama Mas. Kayaknya episode pertama. Jangan-jangan episode kelima udah bupati loh Mas. Mas Febri ini sebuah kehormatan bisa sebagai narsum pertama loh Mas. Kita karena langsung ketemu dengan importir yang keren banget, pedagang. Oke, sekian, terima kasih. Saya Adit. Saya Febri. Oke, sekian dari kami di podcast Serawung Warga.